reptil, salah satu binatang melata yang memiliki bahasa Latin reptans yang artinya melata atau merayap. Reptil adalah sekelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai. Jadi reptil ini kan terkenal banget sama yang gede-gede, kayak buaya gede banget, ular yang gede banget, biawak yang gede banget gitu ya. Cuman ternyata reptil ada juga yang gak bisa gede-gede. Cuman ternyata reptil tuh ada juga yang sampai tua tuh ukurannya segitu-segitu aja guys. Buat kalian yang penasaran hewan-hewan reptil apa yang ukurannya cuma segitu-segitu aja, kalian wajib banget nonton video ini karena penting banget tahu ukuran maksimalnya sebelum beli hewannya. Jadi kalian bisa tahu nih hewannya bisa sampai ukuran berapa. Oke, saksikan terus video ini sampai habis guys. Oke, let's go. Saja langsung kontak ke Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Sahabat fans, kembali lagi di Reptiltopia. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas nih 5 reptil yang bisa dipelihara di kandang yang kecil sampai hewan kalian mati. Jadi buat temen-temen yang nggak mau peliharaannya gede-gede, jadi ini cocok banget nih. Jadi nonton video ini sampai habis karena gue akan sharing nih binatang-binatang apa yang kandangnya kecil tapi dia bisa dipelihara sampai dia mati gitu. Jadi tidak terlalu makan tempat ya. Mungkin cocok buat temen-temen yang tinggal di kosan, di apartemen gitu ya. Tapi nggak mungkin seumur hidup lu tinggal di kosan dong ya. Jadi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa juga di subscribe ya, karena satu subscribe kalian ada 100 reptil yang terselamatkan. Dan jangan lupa juga kita akan lebih sering update di Telegram, jadi jangan lupa follow atau add channel Telegram kita di bawah sini. So langsung saja ke yang pertama. Yang pertama menurut gue itu ada Crocodile King. Ya kalian tau lah ya, Tribolognathus gracilis. Hewan asli Indonesia yang sudah cukup banyak di pasaran Indonesia ya tentunya. Nah ukuran maksimalnya itu cuma sekitar 10-15 cm, jadi nggak bisa gede-gede banget. Nah untuk habitatnya dia lembab ya, jadi mungkin kalau kalian tinggal di kosan yang panas nggak bisa gitu ya, harus pakai kipas angin atau AC. Kipas angin udah cukup banget tapi ya harus nyala terus gitu, nggak boleh panas, nggak boleh pengap gitu ya. Jadi dia sebenarnya lebih butuh sirkulasi udara yang lancar. Nah untuk Crocodile King sendiri mereka makannya serangga, makannya ulat Hongkong, ulat Jerman, jangkrik, kecoa dubia, pokoknya insektivora ya. Nah, untuk lokalitinya si Crocodile King itu dari Papua ya guys. Jadi Papua Nugini penyebarannya daerah sana. Nah, untuk setupnya ya seperti gue bilang tadi, harus lembab, kita bisa pakai forest moss atau kokopit gitu ya. Terus juga harus becek-becek gitu ya, harus dikasih kolam gitu-gitu ya. Jadi harus lembab gitu ya. Nah, untuk ketersediaannya di Indonesia juga cukup sangat banyak sih, apalagi di Reptiltopia kita tidak pernah kehabisan gitu ya, selalu ready stock Crocodile King sampai kapanpun gitu ya. Nah untuk harganya sendiri Crocodile King ini harganya sekitar 400.000 sampai 500.000 satu ekornya. Cuman biasa kita sering ngadain sale jadi 250.000 jadi 300.000 gitu ya. Jadi cukup efisien, cukup murah ya. Cuman nggak tahu di tempat lain harganya gimana. Oke. Nah yang kedua selanjutnya ada leopard gecko ya. Seperti kalian tahu minggu-minggu kemarin gue udah sering bahas leopard gecko. Eublepharis macularius itu leopard gecko. Nah untuk leopard gecko sendiri ukuran maksimalnya paling 20-30 cm. Juga tidak terlalu besar dan cukup kalian biara di box aja udah bisa ya. Nah untuk habitatnya leopard gecko itu sebenarnya dia kan toke gurun gitu ya. Tapi asalnya dari India, Iran, Pakistan. Tapi dia tidak butuh panas. Jadi di suhu ruangan biasa bisa gitu ya. Cuman kalau kalian mau tidur mau nyalain AC, kalian harus nyalain lampu night headlamp gitu ya supaya gecko-nya rada hangat juga karena gecko ini di suhu-suhu yang biasa, nggak dingin, nggak panas, jadi suhu normal biasa gitu. Kalau di kipas angin masih bisa lah, masih bisa ditoleran. Untuk makanannya sama kayak Crocodile King, makanannya juga serangga, ulat Hongkong, jangkrik, dan kawan-kawannya. Untuk lokalitinya, seperti gue bilang tadi, dari India, Iran, Pakistan. Untuk setup kandangnya gampang, bisa pakai box biasa. Dikasih tempat minum, dikasih tempat makan, dikasih hiding cave atau tempat dia ngumpet. Nah untuk ketersediaannya di Indonesia, ini udah cukup banyak banget sih si gecko ini ya. Jadi di mana-mana ada gitu ya. Biasa harganya start dari 200.000 sampai jutaan rupiah. Nah, kalau tadi dua itu kadal ya, Crocodile King, leopard gecko. Yang ketiga itu ada monopohon. Nah, monopohon itu Indonesian boa ya. Jadi monopohon ini juga tidak bisa terlalu besar seperti ular-ular pada umumnya. Jadi monopohon paling maksimalnya cuman kalau yang halmahera bisa semeteran. Kalau yang biasa yang carinata itu cuman 20-30 cm. Dia nggak bisa gede-gede lagi. Jadi menurut gue cukup amat kecil sih. Sama kandangnya nggak usah terlalu besar. Sesuai namanya monopohon. Jadi mereka lebih butuh kandang yang
tinggi ya, jadi bukan yang biasa dibuat di ground, dia biasa di pepohonan. Jadi di kandangnya diwajib kasih kayu-kayuan gitu supaya dia nangkring ya, karena emang habitnya di nangkring. Untuk makanan monopohon sendiri dia bisa makan tikus, bisa makan pinkis, tikus putih yang masih merah, sama bisa makan cicak. Cuman lebih doyan ke cicak. Cuman kalau biasa dia udah makan cicak, kalian bisa sambung pakai si pinkis tadi itu ya. Untuk lokalitinya ada dua, ada dari Halmahera, ada juga dari Papua. Nah, untuk setupnya ya kayak gue jelasin tadi, harus ada kayu-kayuan ya. Untuk ketersediaannya di pasaran Indonesia juga sangat amat banyak sih, cukup banyak lah di pasaran ya. Harganya sekisaran 300 sampai 500 ribu rupiah ya. Yang keempat, ini sebenarnya bukan reptil tapi amfibi gitu ya. Kalian biasa piara katak pesek, kodok pesek, itu juga nggak bisa terlalu gede. Tapi kandangnya juga wajib lembab ya, nggak boleh kering, harus sering-sering disemprot ya. Ukuran maksimalnya paling sekitar 15 sentian doang. Terus makanannya juga jangkrik, ulat hongkong, juga cukup mudah. Lokalitinya ini kadak pesek ini dari Papua sama ada dari Australia ya. Nah, untuk setupnya ya seperti kadak-kadak pohon pada umumnya. Gue ada pernah bikin videonya untuk setup kadak pohon. Kalian bisa cek aja langsung. Yang penting lembab sama tinggi sih. Itu kunci dari katak pohon. Nah, untuk ketersediaannya, untuk yang si katak pesek yang dari Papua ini cukup banyak di Indonesia. Nah, untuk yang biru yang dari Australia itu ada tapi tidak terlalu banyak sebanyak yang dari Indonesia ya. Untuk harganya sendiri kalau yang dari Indonesia itu sekitar 200.000 sampai 500.000. Kalau yang dari Australia itu bisa sekitar 3 sampai 5 juta rupiah. Nah, yang kelima ini kalian bisa tentuin sendiri kira-kira menurut kalian apa nih reptil yang bisa dipelihara sampai mati di kandang yang kecil gitu, tidak terlalu besar, tidak makan tempat ya. Kalian bisa komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Nah, kalau yang ini nih sebenarnya ini ukurannya maksimal bisa gede banget, bisa semeteran. Tapi yang ini udah ukuran 1,5 tahun tapi masih segini ya. Ini yang di tangan gue ini ada Savannah Monitor Dwarf alias Bantet. Ini titipan customer reptil hotel kita. Ini kita rawat dari kecil dan sampai udah 1,5 tahun ukurannya masih segini. Jadi ini adalah Savannah Monitor Short Body atau Dwarf gitu ya. Jadi sampai tua nih dia akan seukuran segini aja gitu. Lucu banget ya. Nah, jadi kalau kalian emang mau vacation, mau staycation, mau healing-healing ya, terus bingung nih reptilnya mau taruh di mana ya, kalian bisa nitipin ke reptil hotel di Reptiltopia ya. Nanti gue masukin flyernya di sini. Kalian bisa aja langsung kontak ke guys, aku diberakin. Kalian bisa langsung kontak ke nomor yang tertera di sini ya, atau ke Instagramnya. Oke, jadi ya cukup segitu saja kita diberakin sama Safmon. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jadi diberakin. Oke, mantap. By the way, tai biawak tuh bau banget guys. Ini kalau kalian mau cium nih bau banget. Udah, bye-bye.